Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, saya Erga Kurniawan dari SDN 0015. Saya Ratna Hardianti dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pidya Sasana. Saya Mercy dari SMP Negeri 3 Tebing. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, tetap jaga kondisi Ibu ya, karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Baik, Bapak. Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya, Bapak. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Ibu? Boleh, Bapak. Oke, baik. Nah, ketika proses coaching antara coach dan juga coachee nanti akan saya amati sesuai atau tidak dengan rubrik penilaian. Terus sesuai tidak dengan alur tirta, dan apakah pertanyaan-pertanyaannya berbobot atau tidak. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Siap, Bapak. Baik. Untuk yang pertama, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bapak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetisi itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya itu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu akan lakukan observasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya Pak. Baik Ibu, jadi ada dua yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Ibu indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada proses coaching yang akan saya lakukan nanti, yaitu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan coachee juga tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, Bapak. Baik, jadi Ibu untuk indikator ketercapaiannya yaitu ketika coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Mercy. Gimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mercy sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Aduh, sebelumnya mohon maaf nih Bu jika mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas dan sekolah saya Bu. Oh tentu Bu Mercy. Kira-kira apa yang ingin Bu Mercy ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya sering melihat tindakan bullying yang terjadi ketika pembelajaran di kelas saya. Nah, hal itu membuat saya sedikit bimbang nih dan mendorong saya agar berbuat sesuatu untuk mencegah tindakan bullying ini. Jadi menurut Ibu Mercy, apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sih berharapnya ada solusi atas permasalahan saya ini Bu. Saya juga berharap tindakan bullying tidak lagi terjadi ketika pembelajaran di kelas maupun di sekolah tempat saya mengajar. Kalau boleh saya tahu bagaimana Ibu memandang atau memaknai bullying itu pada awalnya? Oke,
Pada awalnya saya memaknai bullying itu sebagai sebuah tindakan intimidasi berupa penindasan yang melibatkan kekerasan fisik, sehingga melukai lahir dan batin seseorang. Namun pada kondisi saat ini saya melihat bullying ini awalnya itu sebagai bentuk candaan. Namun di dalam candaan itu ada kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Dan menurut saya itu bukan lagi candaan, tetapi sudah berubah menjadi situasi yang mendorong ke arah negatif, Bu. Menurut Bu Mercy, hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya bullying? Berbicara masalah faktor, menurut saya sih Bu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan bullying. Di antaranya karena kurangnya perhatian dan ingin menunjukkan bahwa dirinya yang paling kuat atau dirinya ingin berkuasa gitu, Bu. Oh begitu. Kira-kira nih menurut Bu Mercy, apa yang dirasakan peserta didik Ibu ketika mendapatkan tindakan bullying? Menurut saya sih Bu, peserta didik yang mendapatkan tindakan bullying ini tentunya merasa terpojokkan. Mungkin saja di antara mereka merasa sedih. Ada juga yang ingin melawan tetapi tidak bisa melawan. Bahkan di antara mereka ada yang takut atau tidak termotivasi untuk datang ke sekolah, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan agar peserta didik tidak lagi melakukan tindakan bullying? Sepertinya saya harus memberikan sosialisasi terkait bullying, yakni dengan memberikan pemahaman tentang apa saja bentuk-bentuk bullying. Kemudian, apa dampak yang ditimbulkan dari bullying, dan juga bagaimana menghindari tindakan bullying. Saya pikir dengan begitu akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying yang terjadi di sekolah, Bu. Wah, luar biasa sekali pemikiran Bu Mercy ini. Kira-kira bentuk sosialisasi seperti apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin melakukan sosialisasi dengan cara membuat beberapa poster tentang anti-bullying, kemudian menempelkan poster-poster tersebut di mading sekolah, Bu. Kira-kira apakah ada bentuk kegiatan yang lain yang ingin Ibu lakukan dan apakah Ibu perlu dukungan untuk kegiatan tersebut? Oh iya ya Bu, saya ingin melakukan sosialisasi secara langsung dengan menghadirkan beberapa perwakilan dari setiap kelas untuk melihat langsung mengenai apa itu bullying dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental seseorang, atau jika memungkinkan mengundang pihak kepolisian untuk narasumber. Luar biasa sekali pemikiran Ibu Mercy. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam bentuk sosialisasi tersebut, pasti Ibu dapat meminimalisir potensi bullying yang terjadi di kelas Ibu maupun di sekolah Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana saya sih Bu, hal pertama dan utama yang akan saya lakukan adalah saya harus bisa memberikan teladan dan contoh yang baik pada peserta didik saya. Kemudian saya akan mengajarkan kepada peserta didik saya untuk bersama-sama melawan bullying. Wah, luar biasa rencana Ibu. Mudah-mudahan dengan rencana Ibu ini dapat meminimalisir tindakan bullying ya Bu ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen dan akan menindaklanjuti tindakan bullying pada peserta didik, terutama di kelas saya ketika pembelajaran, yakni dengan membimbing atau memberikan nasihat dan mengarahkan serta membina peserta didik agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di kelas ketika pembelajaran atau lingkungan sekolah, sehingga tindakan bullying ini tidak lagi mengganggu peserta didik dalam menerima pelajaran, Bu. Sepertinya sudah paket komplit ini ya Bu Mercy ya, karena di awal tadi sudah ada tujuan, kemudian perencanaan, selanjutnya tindakan yang akan Ibu lakukan, serta komitmen nih terhadap upaya yang akan Ibu lakukan. Dan saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan harapkan para peserta didik kita semua. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya karena telah sudi mendengarkan serta memberikan arahan agar saya dapat menemukan solusi dari keresahan yang sedang saya rasakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang mampu menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik, sehingga anak-anak bisa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.
Sama-sama Bu Mercy, saya juga mengucapkan terima kasih karena banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari percakapan kita tadi dan tentunya sangat-sangat bermakna Bu Mercy. Baik Bu Mercy, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya Bu Mercy ya. Tetaplah sehat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mercy. Baik Bu, bagaimana tadi hasil observasi dengan coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bapak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan saya amati juga tadi ada beberapa catatan, yakni Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada pada coaching dan juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari reaksi aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan coaching dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching serta rencana aksi yang akan dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk kedepannya, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih lagi mendalami alur tirta ini Pak, supaya kedepannya proses coaching yang akan saya lakukan lebih baik lagi begitu Pak. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.